Kel, business owner itu dapat duit dari jualan kan? Bukan. Hah? Seriusan? Iya, soalnya uang dari jualan itu masuk ke bisnisnya, bukan ke ownernya. Hayo, bingung ya? Nonton video ini sampai habis karena akan aku share cara sebenarnya business owner dapat duit dari bisnisnya dan juga cara untuk kamu bagi profit secara adil, baik buat kamu yang bisnis sendiri maupun kamu yang bisnis partneran sama orang lain. Let's go! Nah, banyak orang yang salah paham dan anggap kalau omset penjualan itu semuanya masuk ke kantong owner. Dan ujung-ujungnya ini yang bikin banyak misconception, yaitu orang mikir kalau business owner itu pasti kaya raya, padahal faktanya nggak sesimpel itu. Nah, omset penjualan itu masih harus dipotong sama banyak biaya untuk bisa dapat angka net profit atau laba bersih. Dan biaya ini itu termasuk bahan baku, gaji tenaga kerja, biaya operasional, dan pajak, dan lain-lain. Bahkan ya, laba bersih yang udah dipotong oleh semua biaya aja, itu gak sepenuhnya buat owner loh. Karena yang namanya profit bisnis itu akan dibagi menjadi bagian yang untuk owner atau profit sharing, dan ada juga yang ditahan oleh bisnisnya untuk bisnisnya gitu, yang disimpan untuk bisnisnya, dan itu disimpan sebagai laba ditahan atau retain earnings. Nah, ini tuh ditahan gunanya untuk apa? Ya untuk bisnisnya, untuk melakukan ekspansi, untuk beli aset, untuk simpanan masa depan, dan lain-lain. Nah, jadi gimana dong si owner bisa dapat duit dari bisnisnya kalau bukan dari jualan? Nah, ada dua cara si owner bisa mendapatkan uang dari bisnisnya. Yang pertama adalah gaji owner dan yang kedua adalah profit sharing. Gaji owner adalah gaji yang dibayar ke business owner, bisa tiap bulan atau mungkin kadang tiap tahun, dan sifatnya itu stabil ya, jadi jumlahnya itu fix setiap periode. Nah, siapa yang berhak mendapatkan gaji owner? Mereka adalah owner-owner yang keluar tenaga dan juga waktu untuk ngurusin bisnisnya, atau dalam kata lain, working partner. Nah, tapi kalau misalnya ada partner atau owner yang hanya tanam modal aja tapi nggak bantu urusin, dia nggak berhak mendapat gaji owner ya. Next, profit sharing. Nah, semua owner baik yang bekerja maupun yang nggak bekerja untuk bisnisnya akan dapat profit sharing kalau bisnisnya itu cuan ya gitu. Profit sharing itu sifatnya itu nggak stabil karena itu dia hitungannya itu persentase dari profit bisnisnya gitu. Mungkin bisa 10%, 20%, 30%, 40%, dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah kalau bisnisnya itu cuannya makin besar, ya of course profit sharing yang didapat akan makin besar. Dan kalau cuannya itu makin kecil, ya profit sharingnya juga makin kecil. Bahkan bisa-bisa nggak dapat profit sharing kalau misalnya bisnisnya itu nggak untung. Nah, profit sharing ini tujuannya itu untuk menikmati naik turunnya bisnis gitu. Kalau misalnya lagi turun, ya udah kamu terima lebih dikit. Dan kalau misalnya kamu jualannya itu lagi rame banget, ya kamu bisa terima lebih banyak gitu. Tapi nggak bakal sampai kamu nggak bisa makan gitu ya, karena masih ada gaji owner yang stabil. Oh ya, by the way, profit sharing itu nggak wajib ditarik ya. Boleh banget untuk kamu puterin aja di bisnisnya dan kamu bakal tariknya itu sebagai prive saat kamu butuh duitnya. Oke, biar nggak kelamaan kita bahas tentang teori keuangan, langsung aja kita masuk ke praktek hitungan bagi profit dalam bisnis untuk bisnis sendiri maupun bisnis sama orang lain. Dan kita akan mulai dari cara bagi profit untuk bisnis sendiri. Enaknya bisnis sendiri itu, kamu bebas menentukan berapa gaji dan juga profit sharing yang kamu terima. Tapi inget ya, bebas itu nggak berarti suka-suka. Pertama, aku akan bahas cara untuk menentukan besarnya gaji. Nah, ini ada 3 pertimbangan yang perlu kamu pikirkan ya. Yang pertama adalah job desk. Anggap aja nih, kamu harus hire orang lain untuk menggantikan semua pekerjaan yang kamu lakukan sekarang. Nah, kira-kira kamu harus bayar dia berapa gitu. Kalau misalnya kamu benar-benar gak ada gambaran sama sekali, coba kamu browsing-browsing di website lowongan kerja yang kira-kira job desk-nya itu paling mirip dengan pekerjaan yang sekarang selama ini kamu lakukan. Nah, itu kira-kira gajinya itu kisarannya berapa. Next, itu kemampuan finansial bisnis kamu gitu. Nah, mungkin kamu maunya itu gaji owner 100 juta sebulan. Tapi apakah bisnis kamu mampu bayar gaji owner sebesar itu? Kan gak lucu kalau bisnis kamu itu rugi karena bayar gaji kamu kan. Next, kamu juga harus pertimbangkan biaya hidup kamu. Oke, jadi kamu harus pastikan kalau gaji owner yang kamu terima tiap bulan itu cukup untuk mengcover biaya hidup kamu dan juga untuk kamu bisa nabung untuk masa depan kamu tiap bulan gitu. Nah, tapi nggak harus sampai
dipaksa sampai gede-gede banget karena masih ada yang namanya profit sharing. Nah, kalau profit sharing kan hitungannya itu persentase ya, jadi bukan jumlah yang fix gitu. Dan ini juga sebenarnya terserah kamu dan juga pintar-pintarnya kamu memanage keuangan bisnis kamu gitu. Nah, tapi kalau aku boleh saran, coba pertimbangkan tujuan masa depan bisnis kamu gitu. Kalau bisnis kamu itu masih di tahap awal-awal dan masih butuh banyak dana untuk ekspansi, untuk grow, dan untuk beli aset, mungkin it's gonna be better dan juga wiser untuk kamu tidak mengambil profit sharing terlalu besar, biar bisnis kamu itu bisa memiliki dana atau peluru yang cukup untuk ekspansi. Karena untuk ekspansi, untuk grow, untuk mengembangkan bisnisnya itu butuh dana. Ya langsung aku contohin aja. Nah, ini anggap aja kalau bisnis kamu itu misalnya profit 40 juta deh. Dan kamu bisnis sendiri nih. Dan kamu ngurusin bisnisnya dan kamu pikir, aku mau dapat gaji owner 10 juta gitu misalnya. Dan kamu pikir bisnis kamu mau bagi profit sharing kepada owner, kepada pemiliknya, which is kamu, itu sekitar 30%, dan sisa 70%-nya itu ditahan oleh bisnis kamu sebagai retain earnings untuk rencana ekspansi atau mungkin untuk kamu beli aset gitu. Nah, langsung kita hitung dulu. Jadi pertama, profit 40 juta itu dialokasikan dulu prioritas pertama untuk gaji owner. Oke, jadi potong dulu 10 juta gitu, dan sisa profit setelah gaji itu berarti 40 juta kurang 10 juta, which is 30 juta. Nah, 30 juta ini yang dikali 30% untuk mendapatkan angka profit sharing kepada kamu gitu, which is 9 juta gitu. Dan yang masuk ke retain earnings atau yang ditahan oleh bisnis kamu adalah 30 juta kurangi 9 juta yang profit sharing ke kamu, dan kamu akan dapat 21 juta. Oke, jadi kalau boleh dirangkum adalah dari profit 40 juta, sebesar 19 juta itu diterima oleh owner sebagai gaji dan profit sharing. Gajinya itu 10 juta dan profit sharingnya itu 9 juta. Dan sisanya 21 juta itu ditambah ke retain earnings atau laba ditahan untuk bisnisnya. Bisa buat ekspansi, bisa untuk beli aset, dan lain-lain. Kira-kira contoh tabelnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih rumit, yaitu cara bagi profit untuk bisnis partneran. Nah, kalau kamu itu bisnisnya bersama orang lain, kamu nggak akan sebebas kalau kamu bisnis sendiri dalam menentukan gaji owner dan juga profit sharing. Dan juga besarnya gaji owner dan juga profit sharing itu harus didiskusikan dengan semua partner sampai semuanya setuju. Dalam bisnis partneran, kesepakatan, perjanjian hitam di atas putih itu penting banget. Jadi pastikan itu kamu udah diskusi dan sepakati beberapa hal penting. Pertama, siapa yang menjadi working partner dan siapa yang menjadi sleeping partner jika ada. Nah, buat kamu yang belum tahu, working partner adalah partner yang keluar tenaga untuk ngurusin bisnisnya, dan sleeping partner adalah partner yang hanya setor modal aja tapi dia nggak bantu urusin. Nah, itu harus disepakati dan jangan lupa taruh juga di hitam di atas putih. Next, berapa sih besar gaji owner untuk para working partner? Nah, ini semua partner itu harus setuju ya. Kan kalau misalnya nih, kamu misalnya mau ambil gaji 10 juta, tapi ternyata partner kamu pada nggak setuju gitu. Nah, jadi itu harus sama-sama sepakat. Dan juga jangan lupa untuk menyepakati juga berapa kepemilikan masing-masing owner. Apakah kalian mau bagi kepemilikannya itu berdasarkan modal yang disetor atau bagaimana? Kamu mau baginya itu 50-50, kamu mau baginya berdasarkan apa gitu. Nah, itu harus didiskusi sampai semua partner setuju. Tapi biasanya itu patokannya itu berapa besar modal yang di-store. Next, kalian juga harus sepakat dan juga harus catat hitam di atas putih berapa besar profit yang akan dibagi kepada owner dan berapa besar yang akan ditahan oleh bisnisnya. Misalnya, profit sharing untuk owner itu 30% dan 70%-nya itu ditahan bisnisnya untuk laba ditahan atau retain earnings. Nah, itu kamu harus sepakati dengan semua owner. Nah, kalau semua hal itu sudah disepakati, langsung aja kita masuk ke contoh praktek hitungan bagi profit untuk bisnis partneran gitu. Anggap aja untuk kisah contoh ini, owner pertama namanya Ayu gitu ya. Dia adalah seorang working partner, berarti dia bekerja untuk bisnisnya, dan kepemilikan dia adalah 50%. Dan owner yang kedua adalah Budi, yaitu seorang sleeping partner atau yang hanya tanam modal aja tapi tidak bantu urusin bisnisnya. Kepemilikan Budi adalah 50% juga. Jadi mereka bagi pembagian kepemilikannya itu 50-50 ya. Next, anggap aja bisnis ini itu profit 100 juta deh gitu. Nah, dan mereka sudah sepakat kalau gaji untuk working partner itu 10 juta. Dan di sini working partner itu hanya Ayu, berarti yang dapat hanya Ayu ya. Nah, next,
Anggap aja bisnis ini sudah sepakat untuk membagi profit sharing kepada owner 40% dan sisa 60%-nya ditahan oleh bisnisnya untuk rencana ekspansi. Yuk langsung kita hitung. Nah, oke, jadi pertama, seperti untuk bagi profit untuk bisnis sendiri, yang paling pertama prioritasnya adalah gaji owner dulu. Oke, jadi karena working partner itu hanya Ayu, berarti hanya Ayu yang berhak mendapatkan gaji owner, which is 10 juta. Dan sisanya 100 juta kurang 10 juta, which is 90 juta. Nah, dari 90 juta itu baru kita hitung 40%-nya yang akan dibagi kepada owner. Oke, 90 juta kali 40% itu dia akan dapat 36 juta. Nah, kalau 40% tadi itu untuk dibagi kepada owner, nanti kita akan lanjut hitung ya. Berarti sisa 60%-nya berarti yang ditahan oleh bisnisnya yaitu 90 juta minus 36 juta, which is 54 juta gitu. Nah, dari 36 juta yang profit sharing itu, kita harus bagi dulu kepada berapa yang milik Ayu dan berapa yang milik Budi gitu. Karena pembagian kepemilikannya Ayu dan Budi itu 50-50, atau Ayu 50% dan Budi 50%, berarti kita tinggal bagi dua aja gitu. 36 juta dibagi dua gitu ya, atau kali 50%, dan mereka masing-masing dapat 18 juta gitu. Jadi kalau bisa dirangkum, dari profit 100 juta bisnis mereka, 10 juta dibayar dulu kepada Ayu sebagai gaji owner, 18 juta itu profit sharing untuk Ayu, 18 juta itu profit sharing untuk Budi, dan 54 juta itu ditambah ke retain earnings atau ditahan oleh bisnisnya untuk dana ekspansi, untuk grow bisnisnya, dan lain-lain. Dan kira-kira tabelnya seperti ini. Aku mau ingetin lagi nih, untuk bisnis partneran penting banget itu yang namanya kesepakatan di awal dan juga hitam di atas putih gitu. Lebih baik sudah jelas dan sepakat di awal dan itu semua tertulis daripada nanti kalian ribut setelah bisnisnya itu udah jalan gitu. Jadi jangan sampai teman itu jadi musuh atau mungkin saudara atau keluarga jadi musuhan gitu gara-gara duit. Nah, kalau dari tadi kan aku sharing gimana caranya untuk bagi profit kan. Nah, berarti ini asumsinya kalau bisnis kamu itu sudah punya profit. Tapi mungkin kamu tuh sekarang lagi rasa, kok aku udah capek-capek jualan tapi nggak kelihatan profit ya? Kenapa bisnis aku nggak menghasilkan? Nah, jangan-jangan kamu terjebak di 5 alasan ini yang bikin bisnis kamu itu tidak menghasilkan. Tapi tenang, karena aku udah share semuanya di video yang ini, jadi pastikan kamu nonton ya, biar ini nggak terjadi sama kamu. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini ya.